Halo teman-teman pecinta ikan hias akuarium. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan episode kali ini, sebaiknya teman-teman sempatkan like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari channel ini. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips khususnya buat teman-teman pemula pecinta ikan hias akuarium yang ingin mempunyai akuarium, terutama untuk yang pertama kali dan mencoba untuk pelihara ikan akuarium. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman pemula. Baik, untuk memelihara ikan hias, tentunya yang perlu kita sediakan yaitu pertama kali akuariumnya. Ini penting teman-teman, harus ada akuariumnya ya. Untuk ukuran akuarium tergantung dari minat serta selera dari teman-teman semuanya. Baik ukurannya maupun modelnya ataupun bahannya. Jadi akuarium itu ada yang terbuat dari kaca, juga ada yang buatan pabrikan seperti itu. Untuk ukuran-ukurannya tergantung dari seleranya teman-teman ya. Untuk pemula, saran saya sebaiknya pelihara ukuran-ukuran standar dulu, yaitu ukuran 40 atau 50 atau 60. Saya rasa itu sudah cukup untuk teman-teman, khususnya bagi pemula. Berikutnya yang perlu dipersiapkan yaitu ini teman-teman. Kelihatan yaitu ya busa putih. Dalam memelihara akuarium perlu ditempatkan busa putih yang dipotong seukuran dengan akuarium, dasar akuarium. Fungsinya apa? Fungsi dari busa putih itu yaitu untuk meredam beban atau ada dasar akuarium, tempat akuarium teman-teman itu mungkin sedikit tidak rata. Dengan diberi busa putih itu yang berupa lembaran dan dipotong sesuai dengan ukuran akuarium, maka akan sangat membantu supaya letak akuarium itu bisa menjadi pas dan tidak pecah. Berikutnya yang perlu dipersiapkan yaitu konsep. Untuk memelihara akuarium itu masing-masing orang itu pasti punya selera dan konsep masing-masing ya teman-teman. Konsep itu bisa berupa akuarium standar biasa seperti punya saya ini ya. Kemudian ada yang berupa aquascape atau biotop dan sebagainya. Setelah kita menentukan konsep apa ya akuarium kita jangan lupa untuk membeli perlengkapan. Nah, dengan konsep akuarium yang akan kita miliki, maka teman-teman bisa tahu apa saja yang
dibeli. Seperti ini, bisa jadi perlengkapannya itu berupa batu-batu kecil atau batu-batu kali seperti punya saya itu, bisa juga pasir Malang atau pasir Bali. Kemudian berikutnya perlengkapannya yaitu ini bisa diberi hiasan-hiasan tanaman-tanaman plastik maupun tanaman-tanaman hidup. Apalagi yang harus dipersiapkan perlengkapannya yaitu perlengkapan akuarium yang sangat vital juga, yaitu berupa power head. Power head itu bisa disesuaikan dengan ukuran akuarium teman-teman ya. Jadi jangan terlalu besar power headnya ataupun juga terlalu kecil. Kemudian setelah power head yaitu box filter. Box filter itu bisa berupa box filter atas atau yang kita kenal dengan top filter. Itu bisa berupa top box filter pabrikan atau talang air ya. Itu pun juga sama. Kemudian yang dipersiapkan yaitu ukurannya menyesuaikan dengan besar kecilnya akuarium kita. Setelah kita menyiapkan itu, box filter itu kita isi dengan media filter. Media filter itu ada 3 jenis ya teman-teman, yaitu berupa filter mekanik, biologis, dan kimiawi. Filter mekanik itu macam-macam ya bentuknya. Tapi yang umum itu biasanya kita pakai filter yang kapas putih itu. Ada juga yang berbentuk biofoam yang halus itu, ada juga bentuk biofoam yang kasar. Fungsinya dari mekanik itu yaitu filter mekanik itu yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran ikan atau kotoran-kotoran di dalam akuarium yang terhisap oleh power head, disaring, difilter di box filter itu. Kemudian filter yang berikutnya yaitu isian dari box filter yaitu filter biologis ya teman-teman. Itu banyak sekali macamnya. Ada bioring, ada biobol yang bulat itu atau yang berbentuk rambutan, ada karang jahe, ada batu apung, biokristal, dan lain-lain ya teman-teman. Terus kemudian isian dari box filter yang ketiga yaitu filter kimiawi. Filter kimiawi itu berfungsi sebagai penyaring zat-zat yang berbahaya yang ada di akuarium. Filter kimiawi itu yang umum itu ada 2, yaitu batu arang ya teman-teman, batu arang. Terus kemudian yang kedua yaitu batu zeolit. Nah, seperti itu. Terus kemudian perlengkapan yang berikutnya yaitu biasanya teman-teman itu ada yang namanya garam ikan. Garam ikan itu berfungsi untuk mencegah supaya air di dalam akuarium itu tidak mudah terkandung bakteri-bakteri jahat. Kemudian ada juga istilahnya itu obat biru atau anti white spot. Itu fungsinya yaitu untuk mengobati ikan-ikan kita atau bisa juga menjaga kondisi akuarium kita itu lebih bersih dari bakteri-bakteri tersebut. Apalagi untuk
ikan-ikan yang sakit, obat biru itu atau anti white spot itu bisa untuk mengobati. Kemudian peralatan yang berikutnya ini kondisional, tergantung jenis ikannya ya teman-teman. Ada ikan yang memang membutuhkan udara yang cukup banyak. Ada juga ikan-ikan yang tidak terlalu banyak membutuhkan udara. Seperti ikan-ikan rawa itu, ikan cupang atau beta itu adalah salah satu jenis ikan yang tidak terlalu banyak, karena di alam aslinya mereka sudah hidup di rawa-rawa yang sudah minim oksigen, sehingga aerator itu sifatnya kondisional. Terus kemudian lampu ini kita perlukan, ukurannya itu juga sesuai dengan besar kecilnya akuarium ya teman-teman. Lampu itu ada 2 jenis, yaitu lampu yang dicelup seperti punya saya ini atau yang ditaruh di atas akuarium. Itu tergantung selera dari teman-teman semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, untuk akuarium itu tentu jenis ikan apa yang harus kita pelihara. Nah, untuk jenis ikan apa yang kita pelihara itu tentunya tergantung dari selera atau kesukaan dari teman-teman semua ya. Jadi satu orang ada yang suka seperti saya ini, lagi senang sekali dengan ikan glowfish, atau mungkin dengan ikan mas, atau dengan ikan koki, atau dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa memilih seperti itu. Nah, demikian tadi ya teman-teman, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memelihara ikan akuarium, tentunya khususnya bagi para pemula. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube saya ini yang terbaru. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.